Di laut dalam ada banyak kelompok organisme yang telah terspesialisasi dalam cara yang tidak terduga untuk bertahan hidup. Beberapa dapat tumbuh sepanjang 3 meter dan lainnya mengambang seperti hantu di badan air. Cacing laut dalam adalah salah satu penghuni yang paling beragam dan paling tersebar luas di dunia yang gelap dan dingin ini. Banyak dari mereka dikenal sebagai polychaete, yang berarti banyak bulu, karena fakta bahwa setiap segmen di tubuh mereka memiliki sepasang parapodia yang tertutup bulu yang disebut chaetae. Ditemukan di hampir setiap sudut di laut dalam, polychaete menguasai lautan dan memainkan peran penting di dalam ekosistem laut dalam. Di struktur ventilasi hidrotermal yang menjulang tinggi dan berbatu ini, hidup satu jenis cacing polychaete yang telah beradaptasi untuk bergantung sepenuhnya pada ventilasi hidrotermal. Ini adalah cacing Pompei, seekor ekstremofil, yaitu organisme yang menyukai lingkungan habitat yang ekstrim untuk kelangsungan hidupnya. Dan mereka merupakan hewan paling tahan panas di bumi, yang hanya ditemukan di ventilasi hidrotermal di Samudra Pasifik. Mereka membentuk koloni tabung tahan panas yang menempel pada ventilasi hidrotermal. Namun, yang paling unik dari cacing ini adalah fakta bahwa ujung ekornya berada di dalam cairan ventilasi hidrotermal yang super panas, dengan suhu yang mampu mencapai 80 derajat Celcius. Sementara kepala mereka yang seperti bulu mencuat keluar dari tabungnya ke suhu air yang relatif lebih dingin. Cacing Pompei membentuk hubungan simbiosis dengan bakteri. Rambut yang melapisi tubuhnya menjadi selimut anti panas berbahan koloni bakteri berfilamen. Bakteri itu tetap hidup karena cacing Pompei mengeluarkan lendir yang kaya enzim gula dari punggungnya untuk memberi makan mereka. Dan sebagai balas budi, bakteri bertindak sebagai insulasi dan detoksifikasi terhadap cairan ventilasi hidrotermal di dalam tabung cacing, mengubah bahan kimia yang mematikan menjadi energi yang dibutuhkan cacing untuk bertahan hidup. Tapi cacing polychaete juga melimpah di hamparan terbuka di laut dalam, di mana mereka bertahan hidup dengan memakan plankton dan salju laut yang melayang turun dari atas. Beberapa mensekresikan semacam jaring lendir raksasa di sekitar tubuh mereka. Di sini, di zona perairan tengah, di antara permukaan dan dasar laut, adaptasi cacing polychaete tampak lebih unik. Cacing-cacing ini dapat mengapung dan berenang dengan menggoyangkan anggota tubuh mereka, atau mendayung menggunakan kaki mereka. Ini adalah Thomopteris, cacing bulu penari. Penari mas, yang mendorong tubuhnya dengan parapodia besarnya. Ciri umum yang mencolok adalah kebanyakan cacing di perairan tengah memiliki tubuh transparan. Ini karena di zona perairan tengah tidak ada tempat untuk bernaung atau bersembunyi. Dan beberapa cacing seperti cacing bomber hijau telah beradaptasi untuk menggunakan biopendar sebagai cara untuk mengejutkan dan mengalihkan perhatian predator. Ketika terancam, mereka meledakkan organ penghasil cahaya yang disebut fotofor, menjatuhkan semacam bom bercahaya. Dan ketika cacing-cacing yang mengapung di laut dalam ini mati, tubuh mereka akan tenggelam ke dasar laut dan akan dimanfaatkan oleh polychaete lain yang hidup di sana. Sesekali pesta besar muncul, yaitu saat bangkai mamalia laut tenggelam ke dasar laut. Bangkai paus mampu menghidupi ekosistem di area tersebut selama 50 tahun. Semua akan makan dengan lahap. Setelah daging habis, pestanya bubar. Sisa bangkai mulai ditinggalkan, tapi ada polychaete yang tetap makan, karena mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan nutrisi yang tidak dapat diakses oleh hewan lain. Nutrisi yang terkunci di dalam tulang. Ini adalah tugas cacing Osedax, cacing pemakan tulang, atau cacing zombie. Dengan akar hijaunya, mereka mengebor ke dalam tulang bangkai paus untuk mencapai lemak di dalamnya. Sumsum tulang yang nggak direbus. Dan sembari makan, cacing Osedax menjalankan peran penting dari siklus nutrisi ekosistem di laut dalam. Cacing-cacing ini memainkan peran mendasar di ekosistem laut dalam sebagai detrivora, simbion, dan sumber nutrisi bagi predator.
Ini adalah zona senja atau twilight zone. Titik di mana habitat mulai menjadi kejam terhadap para penghuninya, yang memaksa mereka beradaptasi dengan sempurna dari keterbatasan fisiknya. Tidak sedikit yang harus menghadapi kegelapan seumur hidupnya, sehingga banyak hewan yang memiliki mata yang sangat besar, seperti owlfish misalnya, yang memiliki mata yang sangat besar, yang mampu menyerap cahaya dari segala arah. Teleskop fish memiliki perilaku seperti namanya, seperti teleskop. Mengapung berdiri menghadap ke atas supaya matanya mampu menerima sedikit cahaya untuk membantu melihat mangsa yang lewat di atasnya. Di sisi lain, ikan seperti whalefish memiliki mata yang relatif kecil dibandingkan ukuran tubuhnya. Whalefish tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka,